Nah, jadi saya melihat Bu Ida itu seperti itu, tiba-tiba kalau saya pribadi ngeliatnya di TikTok, tiba-tiba viral di TikTok, terus pindah-pindah daerah ya. Nah, kebetulan kemarin ini habis di daerah Cilodong, yang mana itu memang dekat rumah saya, dekat tempat kita juga ya di sini. Kalau yang pribadi saya lihat sendiri pun, dia memang bukan lelaku spiritual ya, Ndar, tapi lebih memang dia punya terah ataupun titisan. Di situ ada satu keleluhuran dia Panglima Elang. Saya nggak tahu Panglima Elang atau burung gitu ya, cuman berbentuknya ada satu panglima sesepuh yang memang dari keleluhurannya dia, Iya. yang memang menyatu gitu. Panglima ini bisa menyatu dengan seseorang yang memiliki ketulusan tinggi, Dar. Jadi kalau dia tertebas, dia luka, dia balurin itu bisa langsung rapat lagi. Kulit yang udah sobek aja dibalurin minyak bintang bisa rapat lagi. Kalau tulang ya nggak menutup kemungkinan, bisa aja sih menurut gue bisa. Kalau dia masih menjalankan ikhlas atau dalam arti sukarela ataupun ikhlas, dia akan terus tetap ramai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejak Gentala. Jadi ada beberapa pertanyaan dari netizen ya, terus subscriber juga tentang siapa sosok Ibu Ida Dayak yang lagi viral nih. Jadi saya coba akan bahas sesuai kemampuan dan versi saya. Gimana, Dar? Oke, Ki. Jadi Bu Ida ini mengingatkan saya pada perjalanan spiritual Joko Kendil yang tiba-tiba begitu viral di media sosial gitu ya. Nah, jadi saya melihat Bu Ida itu seperti itu, tiba-tiba kalau saya pribadi ngeliatnya di TikTok, tiba-tiba viral di TikTok, terus pindah-pindah daerah ya. Nah, kebetulan kemarin ini habis di daerah Cilodong, yang mana itu memang dekat rumah saya, dekat tempat kita juga ya di sini. Nah, itu macetnya luar biasa, Ki. Jadi saya melihat ribuan orang datang sampai bikin macet tuh, teman saya ada yang macet sampai 4 jam. Jadi melihat antrian orang yang mau daftar pengobatan tersebut. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan adalah, jadi sebenarnya yang dilakukan Bu Ida ini apakah sedang dalam perjalanan spiritual atau lelaku gitu, Ki? Jadi kalau misalkan Bu Ida Dayak itu, kalau yang pribadi saya lihat sendiri pun, dia memang bukan lelaku spiritual ya, Ndar, tapi lebih memang dia punya terah ataupun titisan. Jadi dia mengobati orang yang patah tulang, yang ibaratkan orang yang nggak mungkin bisa langsung sembuh, dia bisa sembuh. Itu karena dia ada titisan. Ada titisan, ada keturunan, dan dibarengi dengan ada keleluhuran yang masuk ke badannya. Oke, jadi berarti gini, Ki. Berarti dia bukan lelaku lagi, melainkan memang sudah praktek jatuhnya ya, pengobatan. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, yang Kiseno lihat dari Bu Ida Dayak ini secara spiritual, yang tadi Kiseno kan bilang ada keleluhuran, ada titisan, itu gimana, Ki? Ya, jadi kalau yang gue lihat sih di sini ada satu ya panglima gitu. Jadi ini penglihatan saya tuh ada satu panglima, di situ ada satu keleluhuran dia Panglima Elang. Saya nggak tahu Panglima Elang atau burung gitu ya, cuman berbentuknya ada satu panglima sesepuh yang memang dari keleluhurannya dia, yang memang menyatu gitu. Panglima ini bisa menyatu dengan seseorang yang memiliki ketulusan tinggi, Dar. Dia bisa menyatu dengan keturunan ataupun anak cucu atau cicit yang memiliki keikhlasan, hati yang baik, hati yang tulus, yang tidak melenceng gitu dari adab gitu. Nah, Bu Ida ini salah satunya orang yang memang dititisi dengan panglima itu. Berarti masih dalam terahnya juga sebenarnya. Masih dalam terah. Masih dalam terah. Jadi titisan. Iya. Oke, Ki, pertanyaan selanjutnya. Jadi waktu saya ngeliat di TikTok pun yang tangannya bengkok begitu ya, itu berkali-kali disiram minyak gitu, dan banyak lah sekalian diurut juga. Terus ya saya nonton lama memang, jadi prosesnya lama, nggak langsung bisa dilurusin gitu, jadi berkali-kali diolesin minyak. Nah, tadi saya berpikir itu minyak apa gitu, pertanyaan saya. Jadi kalau sepengetahuan saya itu biasanya kalau untuk daerah Kalimantan ya, terutama Dayak itu minyak yang paling mujarab itu minyak bintang, Dar. Minyak bintang.
minyak bintang ini nggak sembarangan pembuatannya gitu. Minyak bintang ini pun dibuat dengan ritual-ritual khusus. Jadi ritual-ritual khusus yang memang dia harus melakukan puasa, ada campuran-campuran dari binatang, ada campuran dari darah, ada segala macam. Tapi orang-orang tertentu gitu, nggak semua yang dia jual itu minyak bintang. Itu biasanya nggak asli gitu. Kalau minyak bintang ini biasanya nggak dijual. Cuman kalau untuk luka, jadi untuk luka pernah juga saya dengar cerita. Jadi saya dapat mandau ini ada minyak bintangnya di sini. Iya, ada. Ada minyak bintangnya, tapi udah habis nih guys, udah habis gitu. Jadi kalau minyak bintang ini biasanya dengan orang-orang suku Dayak ataupun Kalimantan, dia kalau perang, dia pasti dalam mandaunya ini ada minyak bintang. Jadi kalau dia tertebas, dia luka, dia balurin itu bisa langsung rapat lagi. Kulit yang udah sobek aja dibalurin minyak bintang bisa rapat lagi. Kalau tulang ya nggak menutup kemungkinan, bisa aja sih menurut gue bisa. Nah, terus untuk minyak bintangnya ini Ki, apakah misalkan seseorang punya minyak bintang dan dikasih ini kalau ada apa-apa pakai aja, nah kan orang itu nggak punya kemampuan spiritual, apakah itu bisa berfungsi juga? Bisa, tapi biasanya minyak bintang ini nggak sembarangan sih dikasih sama orang, nggak sembarangan karena buatnya ini juga apa ya, perlu raku ritual yang memang benar-benar spiritualnya ini orang-orang yang udah tinggi ilmunya. Jadi biasanya orang-orang udah tinggi kayak panglima-panglima mungkin dia bisa kali membuat ya. Tapi kalau orang-orang sekarang ini jarang, ada mungkin tapi di pelosoknya. Jadi benar-benar sangat-sangat langka ya. Sangat langka. Mungkin kalau minyak-minyak Dayak itu ya banyak gitu, kayak minyak urut banyak, tapi kalau yang setahu saya minyak bintang itu langka banget. Dan itu pun kalau ada harganya nggak cuma 100, 200, sejuta, 2 juta, itu bisa puluhan juta itu. Karena sesuai dengan pembuatannya yang sulit dan semua orang bisa bikin minyak itu gitu. Kecuali orang-orang yang memang memiliki trah atau spesialis dalam bidang itu. Contoh, pembuatan keris. Pembuatan keris itu kan harus empuk yang membuat. Nggak semua orang bisa. Tapi kalau memang dengan empuknya ini ditunjuk buat memegang keris yang dia buat ini ya bisa ada khasiatnya, bisa berkhasiat. Apalagi yang memiliki titisan atau turunan. Secara langsung. Secara langsung bisa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Ki Seno dengan sistemnya Bu Ida? Ini kan bisa dibilang seikhlasnya ya Ki gitu bayarnya. Itu dalam pengobatan itu jujur aja kalau saya sebagai penyedia jasa masang parabola Ki, dibayar seikhlasnya aja masih ada rasa gitu di hati saya. Nah ini pandangan Ki Seno gimana dalam pengobatan yang gratis gitu sifatnya? Jadi kalau menurut pengalaman pribadi gue Sindar ya, kita itu kalau untuk dalam hal perjalanan spiritual, kalau memang dari keleluhuran ataupun guru mursyidnya ini udah bilang ikhlas, kita nggak boleh minta, dan bahaya buat diri kita sendiri. Bisa jadi kalau kita seandainya mentarget, udah keleluhurannya bilang suruh ikhlas, karena ilmu itu dari Allah, dapatnya ikhlas, terus juga diterapkan dalam dirinya Bu Ida ini, dia harus ikhlas. Itu semakin dia ikhlas, makin banyak nolong, makin tajam. Gitu. Makin tajam karena dari leluhur nanti ada waktunya yang memang dia boleh meminta, ada waktunya gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi gue bilang, dia memiliki hati yang tulus, punya keikhlasan, punya kesabaran, yang dia pakai itu sebenarnya cuma bismillah. Tapi bismillahnya itu dia terapin ke dalam diri, dia lakukan, dia belajar untuk ulas asih atau kasih sayang dengan seluruh makhluk hidup. Jadi itu makin membuat tajam. Jadi ilmunya semakin tajam karena justru dari berasal keikhlasan dirinya. Keikhlasan dan ketulusan ingin menolong. Kasihan lihat orang nggak tega gitu, kasihan. Cuman yang memang tadi itu kita lihat itu benar-benar membludak dan di luar ekspektasi ya, sampai berapa kilo itu macetnya tadi. Memang hebat sih. Gue juga akuin lah kalau Bu Ida itu ya lumayan buat spiritualnya itu lumayan kualitasnya lumayan bagus dan hati dia juga bersih. Oke, pertanyaan terakhir saya Ki, dari pandangan Ki Seno tentang viralnya Bu Ida ini, biasanya kan namanya orang viral dadakan itu biasanya ya, kalau orang-orang awam gitu viralnya dadakan, hilangnya juga dadakan gitu. Cuman kalau pandangan Ki Seno tentang Bu Ida ini, apakah memang kedepannya dia akan selalu ramai? Kalau dia masih menjalankan ikhlas atau dalam arti
sukarela ataupun ikhlas, dia akan tetap rame gitu. Karena apa? Keleluhuran ini akan terus mendampinginya gitu. Jadi kalau misalkan orang udah memiliki basic, dia misalkan basicnya ini ngurut ataupun urut patah tulang atau apa di daerah-daerah sini kan juga banyak. Ya. Udah dia memiliki keahlian, ditambah lagi dia ditempeli dengan keleluhuran ataupun buyutnya, tambah lagi barang yang dipakainya itu kayak misalkan minyak bintang itu kualitasnya itu memang bagus, itu pasti rame dan banyak banget orang yang bisa dibantu dengan Bu Ida. Kalau menurut pribadi gue, selagi dia masih bisa ikhlas, ilmunya akan semakin tajam gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari saya sudah cukup jelas semuanya. Terima kasih. Oke. Yaudah teman-teman Jejak Gentala, jadi cukup sekian obrolan malam kita kali ini. Ini hanya pemahaman saya, boleh percaya boleh enggak. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tonton sampai habis yang paling penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.